Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, dan kita percaya semua itu karena kemurahan Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan sungguh baik, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati hari ini. Biarlah Tuhan, ketika kami menjalani hari ini, kami melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua, dan biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Amsal 13 ayat 20. Firman Tuhan katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Judul renungan firman Tuhan hari ini adalah Circle Pertemanan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, circle pertemanan ini sendiri punya pengertian kelompok pertemanan atau lingkaran pertemanan yang memiliki hubungan sosial yang erat dan saling berinteraksi satu sama yang lain. Nah, di dalam circle ini atau di dalam kelompok pertemanan ini, mereka biasanya punya kesamaan dalam beberapa hal, misalnya di dalam hobi, minat, bahkan mereka juga punya tujuan yang sama yang membuat mereka terikat di dalam kelompok atau komunitas ini. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa gaul di zaman ini, sering dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang sefrekuensi. Nah, di dalam circle pertemanan ini, kita dapat melihat atau sering terbentuk dalam berbagai wadah. Contohnya di sekolah, di tempat kerja, di gereja, bahkan dimanapun setiap orang dapat membentuk sebuah kelompok pertemanan atau circle pertemanan. Apa fungsi daripada circle pertemanan ini? Fungsinya adalah tentunya di mana di dalam kelompok itu orang-orangnya saling mendukung, saling menguatkan satu sama yang lain. Mereka dapat saling berbagi satu dengan yang lainnya, baik itu pengalaman, saran, bahkan juga mereka bisa membagi apa yang mereka punya kepada teman-teman yang ada di kelompok mereka ini. Nah, di dalam kelompok pertemanan ini, mereka saling berproses, saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita diminta untuk bijaksana di dalam kita memilih kelompok pertemanan, di dalam kita memilih circle pertemanan ini. Karena ternyata ada circle pertemanan yang membawa kita kepada sesuatu hal yang buruk. Bahkan ada juga yang membawa kita kepada hal yang baik. Nah, circle pertemanan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, orang yang bebal, orang yang auranya negatif, kita akan menjadi sama seperti dia. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus bijaksana di dalam kita memilih kelompok pertemanan. Dan melalui ayat firman Tuhan di Amsal 13 ayat 20 ini, kita akan belajar beberapa hal. Dikatakan tadi ayatnya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Nah, di sini yang kita lihat yang pertama adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini kalau dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia punya pengertian pandai, cermat, teliti, dan juga hati-hati. Nah, ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita bijaksana atau pandai atau berhati-hati saat kita memilih teman, saat kita memilih kelompok pertemanan. Karena tadi saya sudah katakan, ketika kita bergaul dengan orang yang bijak, orang yang baik, kita akan terpengaruh, kita akan menjadi orang yang sama seperti dia juga, orang yang baik, orang yang bijak. Nah, dan kita juga di sana bisa belajar dari pengalaman, dari pengetahuan, dari kebijaksanaan orang tersebut, sehingga apa yang kita hasilkan itu semuanya positif. Apa yang kita hasilkan itu adalah sesuatu yang baik. Dan yang kedua, di dalam ayat ini kita belajar tentang pilihan. Hidup ini
dipenuhi dengan yang namanya pilihan. Ada banyak hal yang harus kita pilih di dalam hidup ini. Hari ini ketika kita bangun, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita yang memilih. Nah, begitu juga di dalam kelompok pertemanan atau circle pertemanan ini. Kita yang memilih di kelompok mana kita akan ada, di kelompok yang seperti apa kita akan ada. Nah, ketika kita salah di dalam kita memilih kelompok pertemanan, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita harus memilih untuk bergaul, untuk ada di dalam kelompok yang punya nilai-nilai yang baik, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih bijaksana dan kita dapat hidup lebih baik. Pilihlah untuk bergaul atau berteman dengan sesama anak Tuhan, yang tentunya takut akan Tuhan juga. Lalu, Amsal 13 ayat 14 di sana dikatakan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Itu untuk orang bijaksana. Lalu yang berikutnya di Amsal 22 ayat 24 sampai 25 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Di sini kita melihat, kita diajarkan oleh firman Tuhan, kita diberitahu oleh firman Tuhan bagaimana ketika kita memilih, ketika kita pilih berteman atau memiliki kelompok pertemanan dengan orang yang baik, orang yang bijak, kita akan sama seperti dia. Tapi ketika kita mau berteman dengan orang yang bebal itu adalah orang yang tidak mau dinasehati, orang yang dikatakan keras kepala, orang yang bodoh. Nah, ketika kita mau berteman atau ada di dalam kelompok pertemanan dengan orang tersebut, itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Lalu yang terakhir, dari ayat Amsal 13 ayat 20 ini kita diajarkan bahwa di dalam sebuah circle pertemanan ada pengaruh dan konsekuensi. Nah, teman-teman kita di dalam lingkaran pertemanan mereka, di sana kita bisa melihat bagaimana lingkaran pertemanan ini atau kelompok pertemanan ini sangat mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan membuat keputusan. Oleh sebab itu, penting untuk kita memilih, tadi saya sudah katakan, teman-teman yang baik. Nah, konsekuensinya ketika kita salah memilih, maka kita akan hidup sama seperti orang bebal, hidup sama seperti orang yang tadi dikatakan bebal itu suka melakukan apa yang buruk. Kita akan ada di dalam situasi itu. Kita tidak ada nilai-nilai yang baik di dalam diri kita. Oleh sebab itu, hindarilah untuk membuat suatu kelompok pertemanan dengan orang yang bebal, orang yang tidak baik, orang yang punya nilai-nilai yang buruk di dalam kehidupannya. Di Amsal 10 ayat 23 dikatakan di sana, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Berlaku cemar itu adalah hobi atau kegemaran dari orang bebal. Apakah kita sebagai anak Tuhan mau masuk di dalam lingkungan pertemanan yang seperti itu? Tentu saja tidak. Sebab itu dikatakan di Amsal 14 ayat 7, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang bebal. Hanya kebiasaan-kebiasaan buruk itulah yang bisa ditransfer kepada kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita harus bijaksana di dalam kita memilih. Jangan salah memilih dalam hal apapun, baik juga dalam hal ini di dalam lingkungan pertemanan, dalam kelompok pertemanan. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Mintalah pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita bagaimana kita harus memilih teman, bagaimana kita harus ada di kelompok pertemanan yang seperti apa. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan di hari ini. Biarlah firman ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus memilih kelompok pertemanan, bagaimana kami harus memilih apa yang baik buat kami. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami
memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu di dalam kelompok pertemanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kehidupan kami semua, kemana kami pergi dan berada, kami ada di dalam penyertaan Tuhan, di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.